Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bihil khair, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannifu rahimahumullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid daraini amin. Qala al-kayfiyatul masnunatu lil ghusli al-awwalu ay yuzilal qadara qablahu min maniyyin aw najasatin ka baulin aw ghairi dhalik. Wathani ay yastaqbilal qiblata wa ya'tiya bil basmalati thumma siwaki thumma ghaslil kaffaini thumma al madmadati wal istinsyaki thalathan wa yanwiya bidzalika sunanal ghusli. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Hadirin jamaah sekalian yang saya muliakan dan mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu kembali melanjutkan bacaan kita masih dalam pembahasan sunanul ghusli, masih bicara tentang sunnah mandi. Nah, ini dijabarkan tentang sunnah mandi. Al-kaifiyatul masnunatu lil ghusli. Ini ada beberapa kaifiyat gitu ya. Kaifiyat masnunah ya, yang disunnahkan lil ghusli di dalam mandi itu sendiri. Jadi kalau kemarin kita sebutkan beberapa hal yang termasuk di dalam sunnah mandi itu kathiratun ya, sampai 18 poin. Nah, sekarang kaifiyatnya ya, tata caranya. Jadi kalau misalkan disebutkan kemarin secara poin per poin saja, nah ini bagaimana kaifiatnya gitu. Apa dulu gitu maksudnya gitu. Jadi dari sunnah yang ada kemarin, kira-kira tata cara yang dianjurkan itu mana duluan yang harus dikerjain. Nah, yang pertama al-awwalu ayyuzilal qadara qablahu. Nah, ya kalau kemarin kan penyebutan secara poin per poin, bismillah kan gitu, bersiwak. Nah, ini secara kaifiatnya bagaimana? Ayyuzilal qadara qablahu. Hilangin kotoran dulu sebelumnya. Ya, kotoran yang ada bersihin dulu. Gitu. Min maniin. Dari apa? Mani misalkan masih ada sisa-sisa kan gitu. Kalau kemarin bicaranya ada kesunahan untuk apa namanya? Yabul, kencing itu di qasbatid dzakari, di ujung daripada zakar dibersihin. Iya, kalau itu adanya di mana? Masih ada di dalam, ya kencing dulu untuk ngeluarin sisanya. Ya kalau di luar bagaimana? Ya bersihin kerak-keraknya itu udah kering. Misalkan udah kering kan gitu. Lain halnya dia habis keluar mandi langsung mandi. Ya kan ada kalanya nggak langsung mandi. Iya kan? Di luar ngaso dulu, lemes banget ini. Udah dulu ngopi dulu gitu. Cuma memang makruh ya gitu. Jadi kalau habis jima gitu, kalau nggak pengen langsung mandi, untuk menghilangkan kemakruhannya ngapain? Wudu dulu gitu. Jadi boleh nggak langsung mandi? Ya boleh aja gitu. Tapi makruh itu apa namanya, melakukan aktivitas itu yang lain. Makanya kalau untuk menghilangkan kemakruhannya wudu gitu. Habis jima nggak pengen langsung mandi, wudu ya wudu. Habis itu ngapain? Nyeduh mie, makan dulu misalkan gitu, lapar kali gitu. Itu. Jadi ayyuzilal qadara qablahu min maniyin au najasatin, atau najis ya, dari mani atau najis. Seperti apa? Kabaulin, seperti air kencing, au ghairi dzalik, atau yang lainnya deh, yang termasuk di dalam apa? Al-qadar, ya kotoran. Bersihin dulu itu. Jadi kaifiatnya, kalau misalkan kemarin disebutkan sunah-sunahnya, tata caranya bagaimana dulu ya? Bersihin dulu kotoran.
yang ada di badan kita ketika kita mau mandi, bersihin dulu. Lalu menghadap kiblat itu. Kalau mau ngikutin kaifiyatnya begini, bersihin dulu kotoran, lalu menghadap kiblat. Yang kedua, ayyastaqbilal kiblah, ngadep kiblat. Ngapain? Wa ya'tiya bil basmalah. Lalu dia baca bismillah, ngadep kiblat, baca bismillah. Tsumma siwak, ngapain? Bersiwak tuh. Ya, habis baca bismillah bersiwak. Tsumma ghuslil kaffain, ya cuci tangan. Tsummal madmadah, kumur-kumur. Wal istinsyaki thalathan dan masukin air ke dalam hidung masing-masing 3 kali. Wa yanwiya bidzalika sunanal ghusli, dan diniatkan dia ngerjain apa? Sunnah mandi. Itu kan diantaranya sunnah mandi itu. Dengan baca bismillah, ya bersিওয়াক, cuci tangan, kumur-kumur, istinsyak, itu kan termasuk sunnah mandi. Nah, itu diapain? Wa yanwiya bidzalika sunanal ghusli. Ya, diniatkanlah dengan yang demikian itu tadi, yang bismillah, bersiwak, ya menghadap kiblat, bismillah, bersiwak, lalu mencuci tangan, kumur-kumur dan istinsyak, ya dia niatkan itu bagian daripada sunnah mandi. Udah mulai dapet tuh apanya? Pahalanya. Nah, itu sunnah mandi. Lalu wathalithu ayyagsila farjaihi wa ma hawalaihima biniyati raf'il janabati anhuma au biniyatil guslil masnuni ka guslil jumu'ati. Yang ketiga, mencuci apanya? Farjinya. Gitu. Kalau tadi kotoran secara umum. Nah, sekarang nyuci secara khusus apa? Farji. Farjaihi wa ma hawalaihima. Jadi kalau disebut farjaihi bukan hanya kubulnya saja, duburnya juga. Nah, gitu. Wa ma hawalaihima, dan di antara keduanya, sekitarnya juga. Jadi bukan farjinya doang, sekitarnya tuh. Bijinya juga gesek. Nah, di antaranya kan itu ya, hawalaihima. Biniyati raf'il janabati anhuma, dengan berniat mengangkat janabah di antara keduanya itu tadi. Au biniyatil guslil masnun ka guslil jumu'ati. Dengan niat mandi sunnah seperti mandinya sholat Jumat. Ya, diniatkan dari situ. Lalu warabi'u, yang keempat, al-wudu'u qablahu kamilan. Wudu. Sebelumnya itu kamilan, dengan sempurna, ya wudu seperti wudu biasa. Gitu. Ai bisunanihi, kamilan di sini maksudnya bisunanihi, dibawa juga sunnah-sunnah wudu semua itu. Jadi bukan hanya rukun wudu yang 6. Nah, yang sunnah juga dibawa juga semuanya. Makanya apa? Ketika dibawa sunnahnya juga, lalu ada pertanyaan, lah tadi kan dia udah kumur-kumur, ya kan? Udah istinsyak, udah cuci tangan di awal tadi kan udah. Nah, ini ngapain lagi? Wudu dengan membawa sunnah-sunnahnya. Kan kumur-kumur, istinsyak di dalam wudu hukumnya sunnah. Kan tadi udah di awal. Yang tadi di awal masuk dalam kategori kesunahan. Ngapain? Kesunahan mandi emang masih begitu. Nah, sekarang poin keempat, ngapain? Sunnahnya wudu yang sempurna. Berarti apa? Kalau wudu yang sempurna, sunnah-sunnahnya dibawa nggak? Dibawa lagi. Jadi fayu'idus siwaka. Nah, makanya di siwak lagi. Wa ghasl kaffaini lagi. Wal madmadah lagi, kumur-kumur lagi. Istinsyak lagi. Nah, jadi tetap diulang. Wa yu'idu, ya fayu'idus siwaka wa ghasl kaffaini wal madmadah wal istinsyak wa yalzamuhu ay yastura indahu sawataihi wa yundabu baqiyati auratihi. Jadi ketika dia wudu, ya sama, sunnah-sunnahnya dibawa, cuci tangan dulu, kumur-kumur, istinsyak. Walaupun tadi di poin kedua, di awal dia udah ngapain? Ketika dia menghadap kiblat, dia bersiwak, dia kumur-kumur, kan udah tuh. Tapi ini poin yang keempat kategorinya adalah kumur-kumurnya, istinsyaknya yang bagian daripada wudu. Gitu. Oh, jadi boros? Oh, enggak boros, kan tetap ini sunnah. Nah, gitu, untuk kesempurnaan.
wa yalzamuhu ayyasturu indahu sawataihi, berbarengan dengannya dengan melazimkan menutup ya indahu sawataihi ya. Dua tuh sawataihi maksudnya apa? Kubul dan dubur, sunahnya begitu itu. Li'annal aurata fil khalwati hiya sawatani, karena sesungguhnya aurat ketika khalwah itu apa? Sendiri, nggak ada orang nih, lagi sendirian kagak ada orang, kita ada auratnya nggak? Ada juga. Apa? Sawataini, antara kubul dan dubur. Fayajibu satruhuma, maka wajiblah hukumnya menutup keduanya, sawatai, kubul dan dubur. Indal wudu'i qoblal gusli, ketika wudu sebelum mandi. Jadi ketutup dulu tuh lagi wudu. Idza la hajata lahu fi kashfihima, kalau nggak ada apa? Nah, tidak ada hajat yang kira-kira bisa menutupnya kan gitu. Makanya kalau ada pertanyaan, orang wudu telanjang boleh nggak? Wudu telanjang boleh nggak? Ya boleh. Kan ada pertanyaan kan begitu ya. Nah, habis mandi nih, kita wudu, bari telanjang itu, agak pakai apa? Boleh nggak? Boleh, cuma makruh aja, karena ketika kita wudu ada perintah untuk ngapain? Menutup ya, sawatihim. Jadi antara kubul dan dubur itu ditutup. Kan sering gitu ya? Pernah nggak wudu telanjang? Pernah? Pernah. Boleh nggak? Boleh. Karena telanjang itu nggak termasuk syarat dan rukun wudu. Jadi boleh aja. Tuh. Ya cuman jangan juga kali ya. Nah, iya kalau lagi sendirian. Di kamar mandi itu. Lagi di pancoran itu. Wudu telanjang, diselepet bocah itu. Jangan. Iya kalau bisa ya pakai anduk dah kan gitu. Jangan gelabed. Itu. Wa yundabu baqiyatu auratihi, dan disunahkan seluruh auratnya. Sunahkan. Kalau bisa tuh. Kadang-kadang kita kalau udah udah siap mandi ya udah kita buka kan pakaian. Lalu kita wudu boleh nggak? Ya boleh aja. Nah, karena sunahnya tadi adalah menutup kubul dan dubur kalau bisa gitu. Jadi kalau nggak ada halangan ya tutup gitu. Nah, kalau diperintah disuruh wudu, niatnya bagaimana nih? Niyatu hadzal wudu, niat wudunya seperti apa? Ya, yang pertama, in kana muhditsan hadatsan asghara fayanwi raf'al hadath. Jikalau dia berniat wudu itu karena berhadas, hadasnya hadas kecil, maka niatnya raf'al hadath ya. Kan gitu ya. Ya karena dia ada hadas kecil, tetap niatnya adalah niat raf'al hadath. Nah yang kedua, wa in kana ghairu muhditsin hadatsan asghara mutawaddian fayanwi sunnatal ghusli. Jadi ada dua nih niatnya. Kalau dia berhadas, dia punya hadas gitu ya. Habis hadas kecil misalnya dia. Lah kan dia lagi punya hadas besar. Iya lagi punya hadas besar. Lalu dia kencing kan? Berarti kan ada hadas kecil juga. Nah, ini disunahkan niat wudunya dengan raf'al hadas. Walaupun sebetulnya ketika dia wudu tidak mengangkat hadas kecilnya. Kan gitu ya. Hakikatnya kan dia punya hadas apa? Hadas besar kan gitu. Tapi disunahkan niatnya dengan niat raf'al hadas tetap gitu. Tapi jikalau dia tidak berhadas gitu ya. Ghayra muhditsin hadatsan asghar mutawaddian, dia sudah wudu misalkan. Udah punya wudu duluan. Fayanwi sunnatal ghusli, maka niatlah dia sunnah mandi. Jadi wudunya karena apa? Karena sunnah mandi, bukan raf'al hadas gitu ya. Jadi kalau raf'al hadas kan nawaitul wudu'a li raf'il hadathi kan gitu lillahi ta'ala. Nah ini sedangkan dia mutawaddian, maksudnya dia udah wudu sebelumnya. Lalu ketika mau mandi, apakah dia wudu lagi? Tetap dia wudu lagi. Karena wudunya itu ke dalam rangka kesunahan mandi. Contoh begini deh.
ketika tadi dia habis jima nggak langsung mandi. Untuk menghilangkan kemakruhan dia ngapain? Wudu. Habis wudu dia ngopi dulu dah. Ketika ngopi itu dia nggak punya hadas, yang maksudnya nggak berhadas lagi. Lalu udahlah mandi. Kan tadi udah wudu dia. Wudu lagi nggak? Tetap wudu yang tadi mah untuk menghilangkan kemakruhan dalam rangka dia makan, minum atau aktivitas yang lain. Kalau wudu yang ini dalam rangka apa? Kesunahan mau mandi. Kan dianggapnya mutawadian dia. Dianggapnya punya wudu yang tadi masih ada. Nah, lalu bagaimana niat wudunya? Nawaitul wudu'a ngapain? Dalam rangka sunnatal ghusli lillahi ta'ala. Nawaitul wudu'a li sunnatil ghusli lillahi ta'ala. Jelas nggak nih? Jadi yang pertama niat wudunya kalau emang dia berhadas kencing, dia lagi punya hadas besar, mau mandi. Ketika mau mandi itu dia kencing. Dan ada kesunahan untuk tetap niat wudunya untuk raf'al hadas. Nawaitul wudu'a li raf'il hadas. Ya kan yang namanya wudu salah satu rukunnya adalah niat. Ya niat itu harus tertentu kan? Ya kan? Niat itu nggak bisa umum. Kan bicara niat qasad, ta'rud, ta'yin kan gitu. Kalau dalam sholat tuh ya, ada sengaja, ta'rud lil fardiyah sebut fardunya, ta'yin sebut apanya? Sebut jenis sholat ya kalau dalam sholat. Nah nanti kalau dalam hal yang lain niat itu bagaimana? Niat itu mesti apa? Qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi kan gitu. Menyengaja sesuatu berbarengan dengan perbuatannya. Nah sekarang kalau dia wudu, ya niat kan tertentu niat. Nah, tadi kalau dia berhadas berarti nawaitul wudu'a li raf'il hadas. Nah sekarang kayak tadi, sebenarnya tadi dia udah wudu dalam rangka menghilangkan kemakruhan ya, untuk ngapain makan dan minum. Sebenarnya nggak wudu juga nggak apa-apa kan gitu. Dia lagi punya hadas habis jima, lalu dia mau makan, minum atau sebagainya boleh aja, tapi ada kemakruhan. Untuk menghilangkan kemakruhannya dia ngapain? Wudu lah dia. Nah wudunya tadi masih ada. Sedangkan ketika mau mandi kan ada tetap kesunahan untuk wudu lagi. Nah wudunya itu nawaitul wudu'a li sunnatil ghusli gitu. Jadi wudunya itu dalam rangka kesunahan mau mandi gitu. Jadi dua tuh. Kama qala sahibu Safwati Zubad wa sunnatal ghusli nawali akbara jarrida an didda wa illal asghara. Jadi sunnah dalam mandi itu nawa li akbara, ya berniat niat wudunya tuh maksudnya jarrida an diddin ya. Makanya dibarengin lah itu. Kalau gitu bagaimana? Ya sebaliknya wa illa asghara. Kalau enggak ya niat dia untuk menghilangkan hadas kecilnya. Jadi dalam hal ini wudunya tetap sunnah itu. Walaupun tidak mengangkat hukum hadas besar ya wudu. Nggak mungkin kan? Sedangkan dia punya hadas besar. Ngapain dia wudu? Kan yang dia punya hadas besar. Nah sekarang dia punya hadas kecil juga nggak? Kan ada juga tadi ya. Nah berhadas juga. Nah itu disunahkan untuk wudu. Sunnah doang. Andai kata nggak wudu, dia buru-buru nih tungguin mandi hadas besar. Langsung aja niat mandi sekaligus. Boleh, nggak apa-apa kan gitu, karena hukumnya sunnah saja. Wal khamisu, yang kelima, yufidul ma'a ala ra'sihi ya. Yufidu afadha yufidu, ngapain? Nyiram ya. Yufidul ma'a ala ra'sihi, nyiram air itu ke kepalanya. Wayanwi inda awwalihi an baqiyatil badani raf'al janabah awil guslal masnun. Jadi nyiramin air ke kepala itu wayanwi inda awwalihi an baqiyatil badani. Diniatkan ketika di awal itu an baqiyatil badani untuk sekalian seluruh badannya. Ya sunahnya gitu. Di mana? Kepala dulu gitu, siramin air dulu dikit-dikit gitu. Kalau dalam mazhab Syafi'i memang begitu. Jadi diawali dari kepala dulu gitu. Afadha yufidu, nyiramin air ke kepala tuh. Wasadisu yata'ahadul ma'atif ya. Kemarin dalam rangka yata'ahadul ma'atif, punya perlakuan lebih ya.
kepada apa? Lepitan-lepitan yang ada di badan kita. Gitu. Khawatir di lepitan badan itu air itu nggak masuk, ya perut itu. Kalau yang gajinya gede itu di perut kan berlepit. Nah, itu diapain maksudnya? Ya ta'ahadu gitu. Apa lagi? Ibit, ya ketiak kan gitu. Apalagi selangkangan gitu. Selangkangan tuh semua. Ya pokoknya yang lepitan-lepitan badannya. Apa kuping misalkan di sini bagian belakang. Itu ya ta'ahadul ma'atif. Itu sunnah hukumnya untuk ngapain? Lepitan-lepitan badan itu diusapin itu biar supaya air masuk situ. Wasabi'u, yang ketujuh, yufidul ma'a ala ma aqbala min shikkihil aiman. Menyiramkan air ala ma aqbala gitu, kepada apa yang ada di depan min shikkihil aiman, bagian kanan. Ya, depan dulu nih. Ini kan kanan nih. Depan dulu, bagian depan itu. Tsumma ma adbaro minhu, kemudian yang di belakang, bagian belakang. Ya kalau mau adil begitu, ngikutin sunnah ya. Gitu. Ini air nyampe ke badan bagian mana dulu? Ma aqbala, bagian depan. Min shikkihil aiman, bagian kanan. Ya, kemarin kan ada sunnah ngapain? At-tayamun, mendahulukan yang kanan tuh. Kanan dulu nih, depan. Usapin. Terus ke belakang. Lalu tsumma ma adbaro minhu, ya, belakangnya. Tsumma ma aqbala min shikkihil aisar. Baru bagian depan yang kiri. Tsumma ma adbaro minhu, lalu bagian belakangnya. Itu. Kalau mau ngikutin sunnahnya begitu. Nah, sekarang bagaimana kita kalau mandi janabatnya di kolam renang? Ya langsung nyuber, memberi niat, jadi udah. Nah, itu. Yang penting berbarengan dengan nyampenya air ke badan, kan gitu. Kan tadi pengertian niat apa? Qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi, kan gitu. Menyengaja sesuatu berbarengan dengan perbuatannya. Jadi jangan udah nyemplung ke air dia baru niat, jangan. Berbarengan dengan ketika anggota tubuh kita nyampe ke air, niatlah kita dalam hati. Mana duluan? Pala duluan? Apa kaki duluan? Kalau pala duluan, kaki duluan masih bagus. Kalau dada duluan jangan. Sakit, nyesel. Boleh aja, nggak apa-apa. Lebih enak itu. Pakai shower nyampenya air ke badan kita. Pokoknya bukan pala aja. Mana duluan yang kita mau basuh? Karena duluan nyampenya air ke badan kita, lalu kita niat itu. Jadi kita ngambil pengertian niat itu tadi, qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Karena mesti bareng tuh. Kalau dalam mazhab Syafi'i memang begitu. Jadi menyengaja sesuatu, menyengaja itu maksudnya apa? Niat. Ya. Di dalam hati berbarengan dengan perbuatannya. Kalau nggak bareng gimana? Ulang. Itu diulang. Ini nggak bareng nih. Misalnya kita air udah nyampe, kita belum niat. Diulang dengan basuhan seperti basuhan dari awal. Itu saking apiknya tuh. Itu bicara tentang niat tuh, mesti berbarengan dengan perbuatannya. Jadi yufidul ma'a ala ma aqbala min shikkihil aiman, thumma ma adbaro minhu, thumma ma aqbala min shikkihil aisar, thumma ma adbaro minhu. Nah, jadi bagian kanan dulu, bagian depan kanan, lalu ke belakang, lalu bagian kiri depan, baru ke belakang. Kalau mau adil betul-betul ngikutin sunnah itu. Andai kata mau langsung yang bagian yang lain juga boleh saja. Yang penting tadi apanya? Niatnya itu muqtarinan bi fi'lihi. Ya, mesti berbarengan dengan perbuatannya. Nyebur misalkan kayak tadi kolam berenang atau mandi janabat di laut itu. Di laut boleh nggak? Boleh kan itu. Asal jangan di empang aja. Atau kalau dia pakai apa? Pakai gayung. Dia masih gayung kan? Kan ada yang udah pakai shower, ada yang masih pakai gayung. Ya, sama tuh, nyampenya air ke badan, maka niatlah dia. Nah, itulah
7 daripada kaifiat bagaimana dari beberapa sunnah yang kemarin kita sebutkan dalam poin per poin itu, kaifiatnya, caranya melaksanakan itu seperti apa ya, di 7 poin inilah ya, gitu. Mas'alatuna, ini ada masalah nih. Ini kan kelebihan daripada at-taqriratus sadidah, sudah ada beberapa masalah yang bisa jadi udah jadi pertanyaan kita, tapi udah disebutkan di sini kan gitu. Apa yang pertama masalahnya? Mal illatu fi taqdimi ghuslil farji bi niyati raf'il janabah awil ghuslil masnun anhuma. Apa ilatnya? Apa penyebab daripada mendahulukan membasuh farji, ya, kemaluan, ya, biniyati raf'il janabah, dengan niat mengangkat janabah, awil guslil masnun anhuma, atau ketika mandi sunnah di antara keduanya. Itu jadi apa ilatnya? Sebabnya apa tuh? Kenapa kok tadi ada kesunahan untuk ayyag sila farjaihi, ya, mendahulukan dengan membasuh farji dulu gitu. Kenapa? Likai la yahtaja ila ghuslihima wa massihima athna'a ghuslihi fayantaqidu wudu'uhu fayajibu alaihi ayyatawaddu'a ba'dal ghusli. Nah, karena likai la yahtaja ila ghuslihima wa massihima athna'a ghuslihi. Jadi jangan ada hajat ketika ila ghuslihima, ketika membasuh keduanya itu, wa massihima athna'a ghuslihi, di pertengahan mandinya. Itu. Makanya itu didahulukan dulu tadi. Kan poin ketiga dia. Sedangkan wudu di poin keberapa? Di poin keempat. Dan gitu. Makanya duluan itu basuh dulu tuh. Lalu fayantaqidu wuduhu. Jadi ketika dia batal wudunya, fayajibu alaihi ayyatawaddu'a ba'dal ghusli. Maka jadi wudu lah gitu dia. Gitu. Jadi di pertengahan itu ketika dia sudah wudu, maksudnya apa? Nggak usah lagi megang-megang farjinya. Makanya disunahkan megang farji, kemaluan itu di mana? Sebelum dia wudu tuh. Di awal. Jadi kalau mau mandi itu bersihin itu dulu. Selangkangan, gesek gitu. Pakai sikat kawat. Bersihin itu dulu. Nah, ketika itu udah bersih, baru ngapain? Wudu dah. Ntar ketika habis wudu ngapain? Baru nyiramin air yang lain. Itu kita cekel lagi nggak? Nggak usah. Kan tadi udah. Dengan kita awalan udah ngapain? Udah ngebasuh farji, dengan sendirinya air itu akan sampai ke sono. Yakin itu. Makanya disebutkan di sini fayantaqidu wudu'uhu fayajibu alaihi ayyatawaddu'a ba'dal ghusli. Jadi ketika dia pegang berarti kan apa? Batal wudunya. Oleh karena itu ada kewajiban dia untuk ngapain? Wudu lagi, kayak gitu. Jadi kaifiatnya begitu. Makanya itu dulu bersihin gitu. Jadi nanti di tengah-tengah mandi kita kagak pakai apa? Nggak megang-megang dia lagi tuh. Gitu. Sianan pegang-pegang mulu dia. Gitu. Itu masalahnya. Jadi ilatnya seperti itu. Kenapa kok didahulukan membasuh farji dibandingkan wudu gitu? Karena jangan sampai nanti di pertengahan itu dia batal wudu. Mas'alatus tsani, adapun yang kedua. Masalah yang kedua nih. Hal yandarijul hadatsul asghar tahtal ghusli amla? Apakah yandariju al hadatsul asghar? Apakah berlangsung berbarengan? Sekalian lah gitu, udah sekalian. Apakah udah sekalian hadas kecil itu tahtal ghusli amla? Ketika dia mandi, apakah hadas kecil juga hilang dengan sendirinya? Kan gitu. Jadi kan dia tadi ngapain? Mandi. Lalu dia kira-kira bisa jadi pertanyaannya begini. Kalau ada orang habis mandi hadas gitu ya, hadas besar, dia kagak pakai wudu lagi langsung sholat, boleh nggak? Gitu. Jadi pertanyaannya hal yandarijul hadatsul asghar tahtal ghusli amla?
Apakah udah sekalian itu, ya? Hadas kecil itu akan terangkat ketika dia mandi hadas besar? Nah, jawabannya al hadatsul asgharu, adapun hadas kecil yang dariju wa yartafi'u. Pakai kalimatnya yang dariju wa yartafi'u. Berarti apa? Terangkat. Jadi hadas kecil itu udah include sekalian ketika dia mandi tadi, wa yartafi'u, dan sekalian juga terangkat hukumnya. Hukum hadasnya, hadas kecilnya tadi. Walau lam yanwihi, sekalipun dia tidak niat untuk mengangkat hukum hadas kecil. Kan tadi dia niatnya niat apa? Mandi. Nawaitul ghusla gitu ya. Fardhon lillahi ta'ala. Minimal begitu ya. Yang singkat gitu. Kalau dia mandi hadas, nawaitul wudu'a fardhon nawaitul ghusla fardhon lillahi ta'ala. Atau misalkan kalau dalam perukunan Melayu disebut nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari fardhon lillahi ta'ala. Jadi ketika disebut nawaitul ghusla fardhon lillahi ta'ala, udah cukup tuh. Yang disebutnya itu pasti apa? Mandi wajib. Ketika dia mandi wajib tadi, sedangkan dia nggak pakai niat, walau lam yanwihi, dia tidak berniat kepada hadas kecilnya. Idza tasala ghuslan wajiban, kalau mandinya itu adalah mandi wajib, ka ghuslil janabah, ya, seperti mandi janabah. Walam yantakid wudu'uhu athna al-ghusli, dan tidak batal wudunya itu di pertengahan mandi. Walam yantakid wudu'uhu athna al-ghusli, maka tidak batal wudunya itu di pertengahan mandi. Wala yandariju wala yartafi'ul hadatsul asgharu idza tasala ghuslan masnunan. Akan tetapi tidak include dan tidak terangkat hadas kecil itu jikalau mandinya mandi sunnah. Kalau mandi sunnah mandi apa tuh? Sholat Jumat atau mandi sholat Id, mandi sholat istisqa, mandi sholat gerhana, kan gitu. Kan disunahkan mandi. Kalau itu enggak include itu, karena kedua-duanya ya, yang satu bicaranya hadas kecil, yang satu bukan bicara hadas besar. Karena yang namanya besar, yang kecil pasti apa? Ngikut gitu. Kalau bicara besar, yang kecil pasti ngikut. Kalau bicara kecil, yang gede nggak bisa gitu. Udah sekalian tuh. Jadi kalau kita mandi hadas besar, walam yantakid wudu'uhu athna al-ghusli, selama tidak batal wudunya di pertengahan mandi. Boleh begitu? Boleh. Ternyata ada riwayat hadis ya dari Aisyah nih. Ya, karena Aisyah itu kan satu-satunya istri Rasulullah yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah gitu. Jadi dalam hadis dari Siti Aisyah itu disebutkan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yagtasilu, mandi itu. Kana yagtasilu wa yusalli, Rasulullah mandi lalu salat. Wa yusalli raq'ataini, Rasulullah langsung salat 2 rakaat. Wa salatul ghadati, dan juga salat apa? Subuh. Ya, dalam riwayat gitu. Aisyah ngelihat Rasulullah mandi. Habis mandi kagak wudu. Langsung apa? Yusalli raq'ataini, salat 2 rakaat. Wa salatul ghadati, dan salat subuh. Ya, berarti apa nih? 2 rakaatnya 2 rakaat apa? Qabliyah. Salat sunnah qabliyah subuh tuh. Wala arahu yuhditsu wudu'an ba'dal ghusli. Kata Aisyah, aku tidak melihat bahwasanya Rasulullah itu wudu lagi. Gitu. Ini salah satu bukti. Berarti apa? Kalau kita mandi hadas besar, kalau ngikutin kaifiat yang tadi, nggak usah wudu lagi. Makanya kaifiatnya apa? Gesek dulu, apanya? Farjinya bersihin dulu, habis itu wudu. Nah, ketika mandi jangan apa? Jangan pegang-pegang lagi, udah. Usap yang bagian yang lain. Selesai mandi, wudu lagi nggak? Nggak usah. Boleh langsung sholat? Boleh. Riwayat hadis ini dari Imam Abi Daud, An-Nasai, dan Imam Tirmidzi, dan disahihkan. Kan gitu. Menurut Imam Nawawi dalam Majmu' Syarah Muhadzab, ya, beliau juga menyebutkan walaupun ada pendapat lain, gitu ya.
walaupun ada pendapat lain yang menyebutkan bahwasanya ketika mandi, ya, habis mandi kalau kita mau sholat ya wudhu lagi. Walaupun ada pendapat itu, kata Imam Nawawi pendapat yang paling kuat adalah ini. Artinya apa? Habis mandi nggak pakai wudhu lagi, langsung kita ngapain? Sholat. Cuman kan kadang-kadang kita mandinya apa? Ya itu, megang. Udah selesai mandi, cepirit, bukan kentut lagi cepirit. Kentut ya kalau itu mah ya wudhu lagi, kan gitu. Atau bersentuhan dengan istri, ya wudhu lagi. Gitu. Jadi kalau misalkan kondisinya mandinya sesuai dengan kaifiat yang tadi, poin yang nomor 3 itu ngapain? Bersihin farjinya dulu, bersihin dulu farji itu. Habis itu wudhu, habis wudhu baru nyiramin air. Habis nyiramin air bersihin semuanya udah selesai, nggak usah pakai wudhu lagi, langsung sholat boleh nggak? Boleh. Karena itu tadi bahwasanya dari Aisyah berkata, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yagtasil. Ini nanti dalam kaidah ilmu nahwu, kalau kana ya tadi ada kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yagtasilu wa yusolli. Kalau kana diiringi dengan fiil mudhari, gitu ya. Kana diiringi dengan fiil mudhari. Berarti apa? Itu adalah sesuatu yang sering terjadi, gitu ya. Jadi Aisyah itu ngeliatnya bukan apa? Bukan sekali, sering, gitu. Oh berarti Aisyah ngintip Rasulullah mandi? Lah kagak ngintip. Ya kalau sama laki sendiri mau bini sendiri bukan ngintip, bahkan sunahnya mandi bareng, mandi berdua gitu. Dan dibayangin dai. Jadi an Aisyah qalat gitu ya. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yagtasilu wa yusalli rak'ataini. Ya, wa salatul ghadati. Di Rasulullah itu habis mandi, ya, kata Aisyah nggak ngelihat tuh. Setelah Rasulullah mandi, Aisyah nggak ngelihat kalau Rasulullah itu ngapain? Wudhu. Langsung sholat 2 rakaat dan langsung sholat subuh. Dan ini terjadi berarti apa? Terjadi di sholat subuh itu terjadi. Jadi kalau misalkan sekarang pertanyaan kan sering apa pertanyaan ini sering diulang-ulang. Bagaimana kalau kita habis mandi hadas besar, kita tanpa wudhu lagi boleh nggak langsung sholat? Boleh. Yang penting itu tadi wudhu mandinya mengikuti kaifiat yang disunahkan gitu. Ya kalau nggak ngikutin kaifiatnya ya nggak bisa kan gitu. Jadi harus mengikuti kaifiatnya. Jadi kalau itu juga kalau mandinya mandi wajib. Kalau mandinya mandi wajib, wudhu udah jadi sekalian, udah include di dalamnya tuh. Tapi kalau dia mandinya mandi sunnah bagaimana? Walayan dariju walayartafi'u. Kalau maka tidak jadi sekalian dan juga tidak terangkat. Yartafi'ul hadatsul asghar idza tasala ghuslan masnunan. Kalau mandinya itu adalah mandi sunnah. Fala budda ayyatawaddo'a. Ya, kan dalam kalimat fala budda. La budda itu maksudnya apa? Kagak boleh kagak gitu. Pengertian la budda tuh biar gampang ngartiinnya begitu. La budda maksudnya pengertian lain la budda itu apa? Kudu kan gitu. Jadi kalau mandinya mandi sunnah gitu ya. Karena mandi sunnah itu tidak sekalian di dalamnya untuk mengangkat hukum hadas kecil, maka apa? Fala budda, maka kagak boleh kagak, kudu ngapain? Ayyatawaddo'a, wudu dia qablal ghusli au ba'dahu au fi atnaihi ma'a mulahadhatit tartib. Tuh, maka dengan kagak boleh kagak dia mesti wudu qablal ghusli, ya, qablal ghusli itu sebelum mandi, au ba'dahu atau sesudahnya, au fi atnaihi gitu. Kalau mandi wajib kagak pakai wudu nih, misalnya dia nggak wudu, dia mandi wajib tapi nggak wudu lagi, kan wudunya sunnah. Lalu ketika itu dia ngapain? Mandi, habis mandi langsung sholat, boleh nggak? Boleh. Tapi kalau mandi sunnah harus wudunya menjadi wajib wudu juga dia, entah itu di awal
atau di pertengahan atau sudahnya. Dia mau mandi sunnah nih, dia wudhu dulu. Habis itu dia mandi. Yang penting ketika mandi apa? Itu tadi nggak megang-megang. Boleh. Jadi kalau di mandi sunnah tetap wudhunya wajib. Tapi kalau di mandi wajib wudhunya timbang sunnah doang. Karena dengan mandinya tadi udah terangkat hukum hadatnya udah sekalian. Itu. Jelas ya? Al-agsalul masnunati, adapun yang termasuk mandi sunnah, wahia katsiratun wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu. Mandi sunnahnya banyak, ada 13 di sini disebutkan nanti. Kayak kalau kita yang sering kita praktek mandi sunnah itu mau sholat Jumat, sholat Id kan gitu. Ternyata banyak sholat mandi sunnah yang lain yang bisa dipraktekkan nanti. Itu ya. Allah subhanahu wa ta'ala. Ada pertanyaan? Kalau ini kita mau musab-musab kemaluan itu kan kita nggak usah lihat gitu. Hah? Kira-kiranya aja gitu antara depan sama belakang. Iya, kan kategorinya melihat kemaluan sendiri itu hukumnya apa? Makruh aja, makruh. Kalau sering-sering ya, kalau sesekali ya boleh juga. Mau ngeliat lempengan mana ya boleh lihat juga. Ya kalau kan meleng lihat kan begitu, salah usap kan gitu. Boleh, nggak apa-apa gitu. Jadi kalau pertanyaannya ngusapnya mbari ngeliat apa meleng kan gitu ya. Ya kalau ada yang perlu diusap dengan ya ta'ahadu juga tadi ya dilihat ya mau ngapa kan gitu. Yang nggak boleh itu kan selalu melihat kepada kemaluan kan gitu, makruh hukumnya. Kalau sesekali emang harus diusap, yang harus dilihat ya boleh, nggak apa-apa gitu. Kan kalau sering-sering dilihat khawatir itu akan ada bayangan. Ya maksudnya ada pikiran apa gitu kan gitu. Ya, sering-sering sesekali aja. Nanti ada pandangan hidup. Cukup ya? Ya kalau bicara nanti adab ya, adab berzikir di kamar mandi ya kan ada larangan ya untuk menyebut asma Allah. Ya jangankan menyebut nama asma Allah, nanti ada larangan juga kalau di kamar mandi menyebut nama ulama aja kan ada larangan juga. Lalu tasmiyahnya bagaimana? Bismillahnya bagaimana? Ya dalam hati aja. Ya khawatir nanti nabrak itu tadi adab menyebut asma Allah di kamar mandi. Gitu. Kecuali nih itu tempat memang khusus bakal apa? Bakal mandi doang. Kalau kita kan jarang gitu ya. Pasti apa? Ya ada toilet, ada tempat mandi di sini juga. Kalau orang dulu ada juga, ada dua gitu ya. Kamar mandi tempat buang hajat lain, yang mandi lain. Boleh kalau begitu. Atau misalkan dia buang hajatnya di mana? Di jamban. Mandinya di pancoran. Nah, itu bismillah dengan dilafazkan boleh aja. Yang enggak boleh itu yang ada kemakruhan, larangan itu ya ketika menyebut asma Allah atau berzikir atau menyebut nama nabi, menyebut nama ulama di mana? Di tempat kita buang kotoran dan gitu. Apa lagi? Saat kita mandi hadas besar, jadi kan sunahnya kita di awal tidak wudu lagi, lantas setelah kita mandi hadas besar kita boleh langsung sholat. Nah ini ketika kita sudah mandi hadas besar, lagi mandi hadas besar, nah kita sebelumnya kan membersihkan kemaluan kita dulu. Nah saat kita lagi mandi itu bagian kemaluan kita yang membatalkan itu lempengan yang mananya tadi? Oh, dari menyentuh ya kemaluan yang membatalkan
yang ketika kita sentuh jadi batal itu menyentuh zakarnya, batangnya. Kalau baidohnya enggak gitu. Baidoh ya baidoh, telur, biji gitu. Kalau megang bijinya nggak apa-apa gitu. Yang dikata farji itu mana? Ya kalau farji ya kan laki-laki, farji itu yang mana? Farji itu yang batangnya kan gitu. Farji. Kalau iya kan yang dikata farji itu bukan hanya kemaluan depan, kemaluan belakang juga disebutnya farji juga. Nah farji yang kemaluan belakang yang mananya yang disebut yang bisa yang nggak boleh disentuh? Apakah pantatnya? Bukan. Yang kagak boleh cuinya tuh, kagak boleh gitu. Biar gampang dah bahasanya. Karena tempat keluarnya najis, gitu ya. Di tempat keluarnya najis. Ya kalau pantat sini mah nggak apa-apa, kan gitu. Jadi kalau misalkan tadi ada larangan untuk menyentuh, gitu ya. Apa yang nggak boleh disentuh? Yang disentuh itu yang dikata farji itu mana ya? Dakarnya, kan gitu. Tapi kalau bayudhnya nggak termasuk, kan gitu. Ya. Nah, jadi nggak boleh disentuhnya pakai apa? Bibatnil kafi, dengan telapak tangan. Jadi kalau pakai belakangnya boleh nggak? Boleh. Gitu, pakai belakang sini. Misalkan dia udah mandi gini, dia pengen nggak pengen wudhu lagi, pengen sekalian, nggak taunya gatel, dia pengen gegaruk, gimana gegaruknya? Ya jangan pakai ini, pakai belakang gitu. Balik. Ya atau pakai apa kayak sodet. Tapi kenapa kita sering wudhu lagi setelah itu? Karena ihtiyat, khawatir kita ya. Tadi itu kita mandinya sesuai kaifiyat apa kagak, mau selesai mandi kita wudhu lagi, ya lebih bagus gitu. Untuk meyakinkan kita ya kita wudhu lagi gitu. Andai kata tidak, ya tadi ada riwayat hadis dari Imam Abu Dawud, An-Nasai dan Imam Tirmidzi dari Sayyidatina Aisyah, bahwasanya Aisyah melihat langsung gitu ya, karena Rasulullah SAW yagtasilu wa yusalli raka'ataini, mandi ya kan berarti apa? Yagtasilu wa yusalli gitu. Mandi kemudian langsung sholat 2 rakaat dan sholat subuh gitu. Kata Aisyah, aku tidak melihat bahwasanya Rasulullah wudhu lagi gitu ya. Cukup kita baca lagi dikit tuh, nggak dibaca udah lama ya.